Shalom, Onomi, Reimai, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama PHMJ, Penatua Syamas mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah di minggu pagi ini. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak persekutuan untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21. Kita lakukan bait pertama dan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Mari kita mulai. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
Jemaat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia akan melembutkan orang yang lemah lembut hatinya. Mari jemaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan sorga, kami datang kepadamu karena Engkaulah yang begitu mengasihi kami. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan, ada banyak salah dan dosa yang sudah kami buat melanggar kehendak Tuhan maupun terhadap sesama kami. Dosa itulah yang seringkali menghambat kami untuk menghampiri kekudusan hadirat Maha Kudus. Karena itu ya Bapa, ampunilah dan kasihanilah kami agar kami layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 136 ayat 1 dan 2. Mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 137 ayat pertama. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berai, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib, lah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mendengar hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan jemaat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terkantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan untuk dijalani di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca firman Tuhan kita di pagi ini dari kitab Mika pasal 7 ayat 14 sampai ayat 6, ayat 20. 14 sampai 20. Pasal 7 Mika. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berikanlah hikmat roh-Mu yang kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar pembacaan kami ini kami dengar dan kami akan pulang, kami akan melakukan firman-Mu ini di mana saja kami ada. Berkati hamba-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu. Tuhan tolong urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, agar apa yang mau sampaikan membawa sukacita bagi kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Kita akan baca bersama-sama perikop bacaan kita ayat 14. 1-3. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil memelihara limbah di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di basan Gilead, seperti pada masa sama dahulu kala. Seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas kesalahan kepercayaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Dan biarlah mereka keluar dari gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah orang seperti Engkau mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, dan tidak tertahan mukanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita, dan tubir-tubir ke dalam. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami, sejak zaman purbakala. Sampai di sini jauh perikop bacaan firman Tuhan. Kepadamu Kristus selama-lamanya. Haleluya. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak Rayon 4 untuk muji Tuhan.
Jemaat yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Mika adalah nabi yang penuh tanggung jawab dan bijaksana. Dia menyadari bahwa tugas seorang nabi Allah bukan hanya memberitakan penghukuman yang Allah lakukan atas bangsa Israel, tapi juga mengabarkan pemulihan yang akan dilakukan Allah dalam doanya. Mika memanggil Allah sebagai gembala, sebuah konsep mengenai pribadi Allah yang dikenal di luas oleh dunia Timur Tengah, kan lebih menyeluruh aspek hidup umat rata-rata bekerja sebagai gembala. Mika menyebut Allah sebagai gembala karena ia tahu dalam situasi penuh derita Allah tetap memelihara dan melindungi umatnya. Bahkan ketika Allah memberikan hukuman kepada umatnya, ia tidak melupakan mereka dan membiarkan mereka terus terpuruk. Sebagai gembala, Allah adalah pemelihara yang berkatnya tidak terbatas. Mika mengerti benar sifat Allah itu. Karenanya ia berdoa kepada Allah dan memohon agar Allah mau melihat dan tergerak hatinya karena penderitaan umatnya. Mika 7 ayat 14-20, 14 sampai ayat 15. Permohonan pertama pendoa agar Tuhan menggembalakan umatnya. Bagian ini menemukan 3 permohonan pendoa. Permohonan pertama, Tuhan menggembalakan umat Tuhan dari kata, gembalakanlah umatku. Permohonan kedua, seperti zaman dahulu kesejahteraan tercukupi karena hidup dalam penggembalaan itu pada zaman di Basan dan Gilead. Permohonan ketiga, keajaiban Tuhan diperlukan saat ini. Kata diperhatikan kepada keajaiban-keajaiban. Kerinduan menyaksikan keagungan Tuhan melalui tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Kemudian ayat 16 sampai 19. Permohonan kedua menggunakan kata-kata pengagungan dan pengampunan. Mulai dengan kata untuk pengagungan, biarlah bangsa-bangsa melihat. Dan kedua, biarlah mereka menjilat ke debu. Ketiga, untuk belas kasih dan pengampunan. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan pelanggaran-pelanggaran kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian ayatnya yang ke-20. Tuhan adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia Tuhan kepada Abraham, Yakub dan kepada nenek moyang sejak zaman purbakala. Demikianlah kasih setia Tuhan berlaku sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Gereja Kristen Injil Tanah Papua, kita merasakan tentang pergumulan-pergumulan kita. Contoh, Otto dan Gesrer, 5 Februari 1855. Dalam nama Tuhan, kami menginjakkan kaki di negeri ini. Kemudian Otto pada 6 November 1862, kerinduan Otto dalam doanya. Saya berdoa agar dapat membawa 1 jiwa dari antara orang Papua di surgamu. Lalu 25 Oktober 1925, Ieskene berdoa, sekalipun orang memiliki kepandaian yang tinggi, akal budi, marifat untuk memimpin bangsa ini,
Tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Ini merupakan doa syafaat mereka kepada Tuhan. Jadi semua doa adalah karunia dan kuasa yang ajaib, yang melaluinya selalu dan selalu hadirkan keajaiban Tuhan di negeri ini, di tanah Papua ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu bagi siapa saja yang tinggal di tanah Papua, dia akan melihat tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Asalkan dia setia dan jujur bekerja di tanah ini. Saya tadi malam sementara merenungkan nas ini tentang pendoa-pendoa, saya teringat masa lalu. Tahun 2000 saya datang ke Papua dari Ambon. Kami 4 pendeta. Pendeta yang pertama ditempatkan vikaris di Klasis Jayapura di Jemaat Harapan. Pendeta yang kedua di Klasis Depapre di Jemaat Kendati. Pendeta yang ketiga Jemaat Klasis Sitimika. Jemaat mana saya sudah nggak ingat karena kelasnya jauh jadi. Sementara saya SK Vikaris di Onome Flavo di kelas Sentani. Waktu kami datang dari Ambon, kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak mengerti Papua ini yang bagaimana. Tapi saya bilang untuk papa saya, karena mama saya baru meninggal, saya bilang, "Pak, saya mau ke Papua." "Ih, kok jauh sekali gitu ke Papua?" "Iya, saya mau melayani." Jadi papa tidak bisa tahan-tahan lagi. Jadi papa saya merelakan saya pergi vikaris di Papua. Itu cerita singkatnya saya. Kami tidak tahu persis. Tapi saya bilang buat tiga teman tadi, kalau satu tidak diterima, berarti kita mundur. Tapi kalau kita diterima semua, kita maju dalam pekerjaan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, waktu dengar peneguhan pendeta, kami 4 diterima. Itu sebuah keajaiban yang luar biasa. Lalu saya mengingat kami peneguhan di Jemaat KKIM. Di jemaat ini saya diteguhkan sebagai seorang pendeta. Saya duduk di deretan kedua. Deretan kedua saya masih ingat. Saya duduk di deretan kedua. Lalu kakak saya masuk. Dia menangis. Entah menangis karena terharu kah? Atau menangis karena apa? Saya tidak tahu. Saya cuma bilang ketika teman itu, kita tidak tahu apa itu Papua dan bagaimana konteksnya. Tapi kita berdoa, kiranya Tuhan mau pakai saya. Pakai ke-4 pendeta itu. Dan luar biasa. Sampai hari ini, saya masih berdiri di atas mimbar ini. Karena pertolongan Tuhan. Karena keajaiban Tuhan yang Tuhan telah berikan buat saya dan 3 teman.
Kalau mau cerita panjang lebar, masih panjang. Tapi saya pikir sampai di sini. Itu pengalaman saya. Jemaat ini adalah jemaat yang membentuk pendeta-pendeta. Dan saya salah satunya. Jadi waktu saya dimutasikan oleh klasis Jemaat Yahim, saya juga sudah lupa, sudah tahun 2000 kalau tidak salah. 2000, 2003, berapa tahun, 20 kayaknya 20 tahun. Saya tidak ingat. Lalu saya ajak petua. Pak, kita pilih lihat jemaat di mana saya tempatkan. Lalu kita lihat, lalu saya beringat, oh ini jemaat yang dulu saya diteguhkan. Saya bersyukur Bapak Ibu, kalau saya bisa dipertemukan kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Semua mulai doa dan pergumulan saya. Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, Mika dia bilang kehidupan kita itu hanya seumpama uap yang cuma mengalir begitu saja. Tapi doa-doa harus kita naikkan kepada Tuhan. Hidup kita hanya lewat doa. Karena itu di hari ini khotbah kita tentang pendoa-pendoa yang terlebih dahulu. Kita akan menjadi berkat bagi setiap orang. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mika 7 ayat 14 sampai 20. Kita harus bangkit membangun relasi mesra dan intim dengan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja melalui kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan juga persekutuan. Sebagai suatu bangsa yang sudah diterangi oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Seperti pendoa, mengingat Abraham dan Yakub agar pendoa yang selalu Tuhan hadirkan dengan kasih setia Tuhan. Demikian juga kita di GKI di Tanah Papua mengingat kasih setia Tuhan. Pendoa Mansinam, dalam nama Tuhan kami menginjak kaki negeri ini. Pendoa Kwai Oto 6 November 1862 berdoa agar dapat membawa satu jiwa dari antara orang Papua di sorgamu atau kelak menemuinya di sorga. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi untuk bangsa ini, tetapi bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Nilai dan roh semua doa dari pendahulu yang menaruh dan mengalamatkan syafaat mereka kepada Tuhan. Semua doa adalah karunia dan kuasa yang ajaib. Seperti pengalaman saya tadi. Saya tidak mengerti jemaat ini, saya tidak kenal. Tapi Tuhan membawa saya masuk di jemaat ini. Jemaat GKI Yahim. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab apapun yang kita jalani, baik kini masa depan, semua ada di tangan Tuhan. Saya ingat waktu itu pastori tidak ada, GSG tidak ada, gereja saja. Dan saya ingin juga anggota jemaat Yahim yang terbaik. Karena sejarah pendoa itu terjadi di jemaat ini. Pendeta-pendeta dengan pergumulan mereka masing-masing
mereka bergumul untuk jemaat ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan Yesus Kristus, mari kita meningkatkan doa itu, doa pergumulan itu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan Tuhan Yesus bersinar dan memancarkan sekitarnya. Kiranya Tuhan memberi kesanggupan, memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 381. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pembagiku. Yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku.
Jemaat kita akan berdoa untuk persembahan. Ada beberapa keluarga dan perpuluhan diberikan oleh keluarga. Keluarga di Rayon 1 mengucap syukur atas bertambah usia 1 tahun anak Rafael Edward Vele yang ke-3 tahun. Keluarga Mondal Timbuleng, Rayon 2, pernyataan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga tanpa nama, keluarga Ponto, Rayon 4, ulang tahun anak Octavia Ponto genap usia 9 tahun pada tanggal 5 Oktober. Keluarga Yonatan Vele, kesembuhan dari operasi mata istri terkasih. Keluarga tanpa nama, Rayon 4, atas ulang tahun Bapak anak terkasih yang ke-21 tahun pada tanggal 7 Oktober 2023. Keluarga tanpa nama, Rayon 3, keluarga di Rayon 1, ulang tahun anak Albert Yuku, ke-2 tahun. Perpuluhan keluarga yang tidak menyebutkan namanya, perpuluhan dari Rayon 4, Rayon 1, Rayon 4, Rayon 3, dan 2 keluarga tanpa nama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Lewat kantong-kantong diedarkan, lewat kotak-kotak yang disiapkan. Tuhan, terimalah persembahan ini. Agar lewat persembahan ini akan menopang pelayanan dalam persekutuan jemaat. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang sudah memberi. Dan juga ada beberapa keluarga yang telah memberikan pengucapan syukur yang sudah mau sebutkan. Hari ulang tahun, Tuhan berkati. Tuhan berikan umur yang panjang. Tuhan berikan sehat selalu kepada istri dan anak-anak ini. Kiranya kasih sayang Tuhan melalui kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya persembahan ini menopang pelayanan dalam kehidupan berjemaat, alas klasis maupun sinode. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Saya menjemput jemaat untuk bangkit berdiri. Setelah itu kita nyanyian rohani 77. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang dimenderita Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang ke sana untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 77. Baliklah
silakan duduk kembali. Kami memberikan kesempatan kepada majelis untuk memuji Tuhan. Waktu kami berikan. Nama anak-anak kelas Alkitab Sekolah Minggu GKI Yahim. Badan Pelayan Par GKI Yahim menyerahkan kepada Majelis Jemaat selanjutnya untuk mengikuti kelas kateksasi. Adapun nama-nama sebagai berikut. 1. Febrian Ishak Wali, Jeremias Finbas Fele, Martin Pascal Fele, Matius Gian Glorius Fele, Oridex Tebi Kafiar, Adrian Ansaka, Parmenas Wali, Joy Michael Mokai, Angelo Christian Wenda, Johnny Stephen Fele, Stefan Rendarli Fele, Fernando Fele, Jimmy Fele, Dennis Roland Fele, Jeffrey Sitawa, Albert Christian Sabandar, Henry Powa, Devan Albert Maloali, Rivaldo Fele, Elfandi Richard Taime, Samuel Johan Ibo, Tony Mokai, Paulus Immanuel Fele, Glenn Kostan Mokai, Frankie Socrates Fele, Ahmad Dahlan Fele, Valentino Pankali, John Maloali, Stefan Fele, Ronaldo Fele, Alessandro Fele, Glory Immanuel Wibowo Silotonga, Christian Asa, Rio Lolo Payung, Angki Jonathan Pankali, Dave Patrick Clifford Wali, Rizal Fele, Frankie Sokoy, Julia Pankali, Stella Dorcas Fele, Enofira Fele, Anita Awatu, Irianti Fele, Fifin Anace Fele, Margareta Ibo, Yosina Lili Taime, Astrid Mas Marcela Fele, Melanesia Maran, Martina Ibo, Tesi Ibo, Anace Yohana Wali, Grace Stefani Fele, Charlotta Kopeo, Mona Lisa Pankali, Evarista Wali, Anita Yoku, Richard Christian Pangau. Kami Majelis Jemaat masih membuka pendaftaran kepada anak-anak yang namanya belum tercantum di daftar ini. Silakan mendaftar. Dan hari ini mulai kateksasi. Kepada anak-anak yang saya sebutkan namanya tadi, dipersilakan bangkit berdiri dan Ibu mau berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik, kami telah menyerahkan anak-anak ini untuk memikul salib-Mu Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan, karena mereka sudah belajar dari kelas anak TK, kelas tanggung, sampai kelas remaja. Dan di hari ini mereka diserahkan untuk dibentuk di katekisasi. Urapi kami dengan roh-Mu yang kudus-Mu. Berikanlah hikmat kepada anak-anak ini, supaya mereka mengikuti katekisasi dengan baik. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka. Amin. Silakan duduk.
Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kembali kepadamu ya Tuhan, atas kebesaran cinta kasih-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk terus berdoa di tengah-tengah pergumulan pribadi, keluarga, dan persekutuan-Mu. Janganlah firman-Mu ini berlalu begitu saja, tetapi kami akan tanamkan di dalam hati kami. Dan kami rindu untuk membangun jemaat ini, kampung ini, ke arah yang Tuhan kehendaki. Karena itu ya Tuhan, berkati kami sekalian dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai majelis jemaat, sebagai unsur-unsur PKB, PW, PAM, dan PAR. Tuhan tolong kami, berkati kami sekalian, supaya fungsi dan tanggung jawab kami bisa kami mainkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa dalam kerjaan sorga, berkati jemaat-Mu, keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir, dengan beban-beban pergumulan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang punya pergumulan, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan begitu baik lewat belas kasihan-Mu kepada kami sekalian. Tolonglah kami, kuatkanlah iman kami, agar apapun yang kami lalui, kami bisa untuk bertahan, untuk bisa memasuki hidup ini. Berkati pekerjaan kami, usaha kami dimanapun kami berada. Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu, supaya nyatalah sungguh betapa baiknya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa untuk Kampung Yahim dari Ondo Afi, kepala suku, kepala kampung, semua aparat yang bekerja untuk membangun Kampung Yahim. Tuhan sertai mereka. Tambahkan hikmat-Mu di tengah-tengah mereka, supaya kepemimpinan mereka, kami sebagai masyarakat merasakan damai dan sukacita itu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih-Mu kepada kami sekalian. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka dengan apapun yang mereka lakukan. Kami percaya sungguh Tuhan, pendahulu-pendahulu kami yang ada dalam jemaat ini selalu mendoakan jemaat GKI Yahim bisa bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, berkati ibu janda, berkati anak yatim piatu. Tuhan tolong mereka, jadilah pendamping bagi mereka, untuk mereka hidup berkarya, memuji dan besarkan nama Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, berkati kami semuanya, lewat kehidupan kami, lewat persekutuan kami ini, kami saling memberi satu dengan lain. Kami saling menguatkan satu dengan lain, supaya hidup kami berarti buat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Gereja Kristen Injili Tanah Papua, dari BPM Sinode, semua kelas di tanah ini, kelas Sentani di mana kami ada. Berkati semua orang yang memimpin gereja ini ke depan, supaya gereja ini semakin dibarui dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 457 ayat 1 dalam keadaan duduk. Ayat kedua saya mengundang kita bangkit berdiri.
Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Onomi, Remai. Warta Jemaat GKI Yahim Minggu 8 Oktober 2023. Kita mulai dari ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pertama kepada Pendeta Helena Maiburu SSI, Bapak Paul Mokai, adik-adik kita yang tergabung dalam tim multimedia, dan Kostor. Juga kepada vokal grup Bapak dari Rayon 4, vokal grup Majelis Jemaat. Atas nama Jemaat dan Majelis Jemaat kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Pada seluruh jemaat, Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami di Jemaat GKI Yahim, kami juga atas nama jemaat dan majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita dari sorga. Kita masuk dalam pemberitahuan. Saya akan membacakan surat masuk dari Klasis. Pemberitahuan pelaksanaan sidang jemaat. Salam dalam kasih Kristus. Bersama surat ini, kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan sidang jemaat. Adapun hal-hal tersebut demikian. 1. Kegiatan sidang jemaat di Klasis Sentani dilaksanakan pada bulan November 2023. Tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Subtema, melalui sidang jemaat keberapa tulis jemaat apa bertekad menata diri menuju gereja yang dewasa, mandiri, dan misioner.
Akan diturunkan buku panduan sidang jemaat dimaksud dan terlaksananya sidang jemaat dengan baik dan tertib. Kegiatan rapat kerja klasis Sentani, GKI Sentani dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember tahun 2023. Ketua Pendeta Albert Swebu SSI Teol, Sekretaris Pendeta Roy Chandra SSI Teol. Yang kedua, pemberitahuan ini datang dari Badan Pekerja Klasis, diberitahukan kepada kita semua bahwa pelaksanaan HUT GKI yang ke-67 tingkat klasikal akan dilaksanakan di Ibadah Syukur HUT ke-67 tingkat klasis akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Oktober. Jam 9 sampai dengan selesai tempat GKI Bethesda Puai. Kita diharapkan untuk hari ulang tahun di Gereja Bethesda Puai. Dalam pelaksanaan ibadah syukur HUT ke-67 akan dilaksanakan penggalangan dana untuk pembangunan gedung Gereja GKI Bethesda Puai. Badan Pekerja Klasis melalui tim kerja HUT ke-67 tahun akan mengadakan berbagai kegiatan sebagai berikut. Adapun tata ibadah HUT terlampir di sebelah. Kegiatannya sebagai berikut. Lomba gerak jalan indah akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 Oktober 2023 jam 12 waktu Indonesia Timur. Rute start halaman perkantoran Gunung Merah atau kantor Bupati, finish di halaman kantor GKI Sentani. Untuk tiap jemaat dapat mengutus 4 regu. Unsur PKB, unsur PW, unsur PAM, dan unsur PAR khusus kelas remaja. Dengan jumlah peserta maksimum 15 orang dan minimal 11 orang. Adapun pelaksanaan technical meeting dan pendaftaran peserta akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 Oktober 2023 jam 1 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja GKI Onomi Flavo Sentani. Lomba hias gapura dan kebersihan gereja. Pelaksanaan technical meeting hari Selasa 10 Oktober 2023 jam 1 bertempat di Onomi Flavo Sentani. Kegiatan bersama UM antara lain kegiatan jalan santai Work a Meal pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 jam 7 sampai selesai. Start Jemaat Revel Kemiri finish halaman kantor klasis. Peserta kegiatan ini adalah seluruh warga jemaat. Penjualan kupon berhadiah dan penjualan baju kaos yang akan dilakukan oleh tim HUT GKI yang ke-67 di Tanah Papua. Aksi donor darah, kegiatan berikut yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 jam 9 waktu kegiatan Welcome Meal bertempat di kantor klasis Sentani. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi nomor kontak Pendeta Yosef Toisuta STH, Ketua Tim Kerja 082
112906-271. Pendeta Penny Iwangging, Sarjana Ekonomi, Sekretaris Tim Kerja 0811481706. Yang ketiga, Pendeta Yuliana Pana, STH, anggota Tim Kerja 081344673232. Teriring salam dan doa Pendeta Albert Swebu, SSI Teol, Pendeta Roy Chandra, SSI Teol, Sekretaris. Pemberitahuan pelaksanaan audit keuangan kepada Bendahara Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPG Klasis Sentani atas perintah Badan Pekerja Klasis Sentani akan melakukan audit keuangan jemaat dalam rangka sidang jemaat. Tempat audit ruang BPPG Klasis Sentani. Bahan-bahan yang harus disiapkan oleh bendahara jemaat antara lain BKUG, buku bantu mingguan, seluruh kwitansi transaksi baik kwitansi SWJ, kwitansi pembayaran dan pembelian. Bagi jemaat yang belum atau tidak diaudit keuangannya oleh BPPG, tidak melaksanakan sidang jemaat. Dalam audit ini diharapkan ketua, wakil ketua wajib mendampingi bendahara. Hukumnya wajib. Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Salam dan doa kami. Ketua Pendeta Albert Swebu, SSI Teol, Sekretaris Pendeta Roy Chandra, SSI Teol. Jadwal sidang. Jemaat GKI Yahim akan bersidang pada tanggal 4 November tahun 2023. Kita masuk dalam ibadah. Rayon 1, keluarga Rulan Taime, pelayan liturgi Ibu Salomina Vele, pelayan firman Penatua Robert Sabandar. Rayon 2, tempat ibadah keluarga James Tetelepta, dekat gedung gereja yang ada ini, di sebelah pastori. Pelayan liturgi Ibu Desi Vele Taime, pelayan firman Penatua Olof Ansaka. Tempat ibadah Rayon 3, keluarga Celsius Apasrai, pelayan liturgi Saudari Brian Orno, pelayan firman oleh Ibu Helena Ujabi. Rayon 4 akan beribadah di keluarga R. Ponto. Pelayan liturgi Ibu Betty Minang Larat, pelayan firman Bapak Michael Paul Wali. Ibadah PW tanggal 11 Oktober 2023. Tempat ibadah Ibu Tirsa Tama Soleng. Pelayan liturgi Ibu Santi Malwali Vele, pelayan firman oleh Penatua Delse Tatindis. Ibadah PKB hari Kamis tanggal 12 bulan Oktober 2023. Tempat ibadah keluarga Bapak Edward Rumbai. Pelayan liturgi oleh Bapak Soka Soleman KB. Pelayan firman oleh Penatua Arnold Wenda. Ibadah Tunas Par tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Adik Olivia dan Sles Heipon.
Pelayan liturgi Adik Imola Maloali, pelayan firman Kak Mardayanti Vele. Keterangan mengajarkan tentang satu kitab sejarah. Ibadah remaja dan pengasuh Jumat 13 Oktober 2023 bertempat di Adik Jason Mary Vele, pelayan liturgi Adik Trifona Stefani Vele, pelayan firman Kak Gavinela Pulalo. Yang mengisi pujian pada minggu yang akan datang adalah 22 Oktober 2023 vokal grup tim multimedia dan vokal grup unsur par. Jumlah kehadiran kita pada hari ini laki-laki dewasa 60 orang, perempuan dewasa 111 orang, laki-laki anak laki-laki 6 anak, anak perempuan 16 anak. Majelis penatua 10 orang. Majelis syamas 4 orang. Jumlah keseluruhan 209 jiwa. Demikian warta jemaat GKI Yahim pada Bapak Ibu saudari-saudari yang setia duduk mendengar. Tuhan memberkati kita dalam minggu kerja yang baru. Raifoi, Onomi, Reimai. Ada satu ralat kepada PAM, BP PAM dan anggota PAM bila sudah menjual kupon dari Jemaat Siloam Yabansai akan berhubungan langsung dengan Pak Sekretaris dan akan mendapat uang untuk seragam PAM berjumlah 2 juta rupiah. Ini buktinya ada ini. Kalau belum jangan ketemu sekretaris. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda.